Pada suatu malam, Ahmad keluar rumah untuk belajar bersama di rumah Rusdi. Dan ibunda berpesan agar tidak pulang terlalu malam dan selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya. Karena di malam hari yang gelap, banyak terjadi kejahatan, baik kejahatan manusia, mara bahaya, hewan melata dan buas, keluarnya makhluk-makhluk gaib seperti jin dan setan. Begitu juga dengan tukang-tukang sihir yang menipu daya dengan mantra-mantranya. Dan ibunda juga berpesan kepada Ahmad untuk selalu menjaga perasaan teman agar tidak terjadi iri dan dengki di antara sesama teman. Jika membutuhkan pertolongan kepada teman, ucapkanlah minta tolong. Jika diberi sesuatu, mengucapkan terima kasih. Dan jika tidak sengaja melakukan kesalahan, segera untuk meminta maaf. Alhamdulillah, karena Ahmad adalah anak yang soleh, selalu mentaati dan melakukan nasihat ibunda. Ahmad selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua bentuk mara bahaya. Di samping juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satunya membaca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman sobat PAUD. Gimana setelah kalian melihat komik tentang Al-Falaq? Serem ya? Takut. Tapi kalian tidak usah takut ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan senjata kepada kita agar kita tidak diganggu oleh kejahatan makhluknya, yaitu dengan membaca apa? Dengan membaca doa, diantaranya adalah sering-sering membaca surat Al-Falaq. Karena itu juga seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman sobat PAUD, tahu tidak kalau surat Al-Falaq itu tergolong surat Makkiyah? Kalau tergolong surat Makkiyah berarti surat Al-Falaq itu diturunkan di kota Makkah. Seperti yang kita ketahui bahwa surat atau ayat dalam Al-Quran itu diturunkan di dua kota. Satu
diturunkan di kota Mekah yang disebut dengan surat Makkiyah, dan yang kedua diturunkan di kota Madinah yang disebut dengan surat Madaniyah. Lah, Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah, berarti tergolong surat Makkiyah. Dan surat Al-Falaq ini termasuk bernomor urut yang ke-113 dari berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Bagus, berjumlah 114 surat yang diawali dari surat Al-Fatihah, yaitu surat nomor 1, sampai yang terakhir yang ke-114 yaitu surat An-Nas. Dan surat Al-Falaq ini bernomor urut yang ke-113. Sedangkan arti dari surat Al-Falaq sendiri adalah waktu subuh. Ayo, siapa yang sudah bangun pada saat waktu subuh? Jangan sampai masih tidur loh ya, karena kita wajib bangun untuk melaksanakan salat subuh. Selanjutnya, inti dari kandungan dari surat Al-Falaq ini adalah menerangkan seperti yang sudah kalian lihat di dalam komik tadi, bahwa kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam kejahatan, yaitu diantaranya 1. Kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kejahatan malam apabila gelap gulita. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Yang keempat, kejahatan orang hasud atau hasad, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai orang yang iri atau dengki. Orang hasud atau hasad itu adalah orang yang tidak suka kalau ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Contoh, misalkan si Anita mendapatkan nilai 100 ketika ulangan, dan si Yanti tidak suka dengan apa yang diperoleh oleh Anita dengan menyebar fitnah kalau Anita mendapatkan nilai 100 itu karena nyontek, padahal Anita mendapatkan nilai 100 karena belajar dengan tekun. Lah, apa yang dilakukan oleh Yanti ini dinamakan hasud atau hasad, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan iri atau dengki, atau tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Semoga kita dijauhkan dari teman yang memiliki sifat seperti ini, dan juga kita dijauhkan dari sifat seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian Sobat PAUD untuk seri pembahasan Al-Falaq ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Ikuti seri-seri selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar PAUD lebih semangat membuat konten pembelajaran yang menarik. PAUD akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.